Anis bertanya tentang keadaan Benny yang tak kunjung ada kabar dari kemarin. Sebenarnya Cici tahu tentang kondisi Benny yang sebenarnya, tetapi kini Cici tak mau memberitahu pada Anis karena suatu hal yang mungkin akan menyakiti hati Anis jika Anis tahu. Lebih baik Anis tahu langsung dari si Benny sendiri, pikir Cici. Jadi Cici berbohong pada Anis. Dia menjawab bahwa si Benny lagi ada kerjaan di rumah yang memungkinkan belum bisa mengabari Anis sama sekali. Mungkin jika pekerjaan sudah benar-benar selesai, Benny bisa memberitahu Anis dan komunikasi dengan Anis seperti biasanya, jawab Cici dengan raut wajah yang agak bimbang. Sebenarnya Cici tak tega melihat sahabatnya yang galau seperti itu. Kalian tahu apa yang disembunyikan Cici dari Anis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channelnya Niken Aulia. Terima kasih banyak buat kalian semua yang stay terus nonton video-video aku di channel ini ya guys ya. Terima kasih juga buat supportnya. Tetap setia dan pantengin terus video di channel aku ini ya guys buat video-video berikutnya. Oke guys, di cerita kali ini aku dapat kiriman dari seorang cewek yang mencurahkan isi hatinya guys, sekaligus curhat gitu guys. Memang cerita ini si cewek benar-benar dalam kondisi terkejut sekaligus bikin nyesek deh pokoknya. Langsung aja di sini ada 3 orang yang pastinya ada cewek dan ada cowok. Cewek pertama inisial A, sebut saja Anis, dan cewek kedua inisial C, sebut saja Cici. Sementara si cowok berinisial B, sebut saja Benny. Daripada kalian penasaran seperti apa sih kisah dari mereka ini, yuk gaskan guys ke ceritanya. Untuk perkenalan di sini peran utama bernama Anis yang mempunyai sahabat suka dukanya. Dia bernama Cici. Di sini Anis juga mempunyai pacar yang selalu ada juga buat dia, namanya Benny. Si Benny ini kebetulan tetangga si Cici. Jadi dulu awal Anis bisa pacaran dengan Benny karena dikenalkan oleh Cici. Maka dari itu Cici tahu dari awal perjalanan kisah cinta antara Anis dan Benny. Waktu hari Minggu Cici main ke rumah Anis karena sama-sama libur kerja. Kebetulan juga mereka berdua satu kerjaan, yaitu bekerja di toko fashion. Cici berada di kamar Anis. Mereka asik ngobrol sambil ngemilin makanan. Kalau cewek ketemu cewek apalagi ngobrol bareng pasti ujung-ujungnya ngegibahin orang ya kan. Ya saat itu mereka berdua ngegibahin Benny. Anis selalu tanya-tanya tentang Benny dan Cici selalu memberitahu apapun pertanyaan Anis tentang si Benny. Mulai dari kejelekannya dan kebaikannya yang Benny lakukan. Banyak mereka cerita-cerita sampai ketawa-tawa bersama. Sampai hampir larut waktu pun tak terasa bagi mereka. Keesokan harinya seperti biasa Benny menjemput Anis untuk bekerja. Meskipun tempat kerja mereka berbeda, tetapi Benny selalu mengantarkan Anis berangkat dan pulang kerja naik motor kesayangannya. Mereka pun berangkat berdua. Berhari-hari mereka menjalani hubungan dengan penuh kebahagiaan hingga pada akhirnya ada hari di mana si Benny ini mempunyai kesibukan yang mengharuskan hilang akan komunikasi. Saat itu Anis menunggu kabar dari Benny yang tak kunjung ada. Pesan-pesan yang dikirim dari WhatsApp-nya pun belum kunjung dibalas, padahal posisi WhatsApp si Benny sering terlihat online. Anis sangat sedih dan juga kesal melihat tingkah Benny yang seperti itu. Tidak biasanya Benny berlagak seperti itu. Anis mencoba menahan amarahnya dan mencoba menahan sampai hari berganti. Keesokan harinya Benny masih tak ada kabar. Pesan dari Anis juga masih tetap sama. Sama sekali belum dibuka apalagi dibalas. Di tempat kerja Anis kebetulan satu kerjaan juga dengan Cici sahabatnya. Lalu Anis bertanya pada Cici sambil menata beberapa baju di toko tempat mereka bekerja. Anis bertanya tentang keadaan Benny yang tak kunjung ada kabar dari kemarin. Sebenarnya Cici tahu tentang kondisi Benny yang sebenarnya, tetapi kini Cici tak mau memberitahu pada Anis karena suatu hal yang mungkin akan menyakiti hati Anis jika Anis tahu. Lebih baik Anis tahu langsung dari si Benny sendiri, pikir Cici. Jadi Cici berbohong pada Anis. Dia menjawab bahwa si Benny lagi ada kerjaan di rumah yang memungkinkan belum bisa mengabari Anis sama sekali. Mungkin jika pekerjaan sudah benar-benar selesai, Benny bisa memberitahu Anis dan komunikasi dengan Anis seperti biasanya, jawab Cici dengan raut wajah yang agak bimbang.
Sebenarnya Cici tak tega melihat sahabatnya yang galau seperti itu. Kalian tahu apa yang disembunyikan Cici dari Anis? Iya, setelah pulang dari tempat kerja, Anis yang masih mengurung diri di kamar menunggu kabar Benny yang tak kunjung ada pun semakin sedih dan sedih. Anis takut jika hubungannya akan berakhir di sini juga. Pikirannya sudah kemana-mana dan memikirkan hal-hal yang tidak wajar. Bahkan Anis belum makan sejak pagi tadi karena tak nyaman dengan pikirannya saat ini. Anis mencoba mengambil HP-nya kemudian mengecek lagi apakah ada kabar dari si Benny. Setelah Anis membuka HP, tiba-tiba tepat di situ juga muncul panggilan dari Benny. Seketika Anis langsung tersenyum bahagia karena orang yang ditunggu-tunggu kini muncul juga walaupun hanya telepon saja. Mulailah percakapan antara mereka berdua yang sangat panjang kali lebar. Kini Anis banyak bicara, tidak seperti biasanya karena benar-benar merindukan Benny. Anis banyak bertanya mulai dari pertanyaan basa-basi atau pertanyaan yang memang seharusnya dia tanya. Apa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Semua itu muncul dari mulut Anis ketika ngobrol dengan Benny lewat telepon itu. Benny pun merespon dengan sewajarnya. Dia menjawab kalau dirinya memang lagi ada kesibukan yang membuatnya tidak bisa memberi kabar si Anis. Dengan rasa sabar yang Anis hadapi, kini Anis menerima semua jawaban dari Benny meskipun agak sakit ditinggal 2 hari tanpa kabar. Di tengah-tengah obrolan mereka berdua, Benny mulai ngomong ke Anis kalau dia mau ngajakin Anis jalan-jalan seharian full bersamanya buat besok hari Minggu. Dengan senang hati, Anis menerima dong ajakan si Benny itu. Nah, tepat di hari Minggu, Benny menjemput Anis yang kini sudah bersiap. Lalu mereka berdua naik motor bersama dengan posisi Benny di depan sambil nyetir, sementara Anis di belakang sambil senderan di bahu Benny serta menikmati indahnya pemandangan. Mereka benar-benar asyik-asyiknya main bersama, menghabiskan waktu bersama tanpa memikirkan hal-hal yang membuat mereka beban. Dari pagi sampai sore mereka menikmati indahnya dunia di luaran sana. Mulai jalan-jalan di taman, di mall, nonton bioskop bersama, membeli barang yang mereka inginkan, bahkan makan malam bersama karena saat itu Benny dan Anis keluar dari pagi hingga larut malam. Hari itu juga adalah hari yang paling bahagia sekali untuk Anis karena dirinya merasa dimanja banget sama si Benny. Keesokan paginya, Benny chat ke Anis kalau dia tidak bisa mengantarkan Anis berangkat kerja lagi karena ada kesibukan di rumah. Jadi Anis meminta Cici untuk menghampiri dirinya dan nebeng ke Cici. Kebetulan kan rumah Cici melewati rumah Anis ketika ke toko. Sampai di toko, mereka berdua bergegas membersihkan toko dari menyapu dan menata baju-baju yang seharusnya ditata. 1 jam mereka sibuk dengan pekerjaan. Setelah bisa bersantai, Cici melirik ke arah Anis yang duduk sambil bermain HP. Cici merasa tak tega pada Anis jika harus menyakiti Anis. Menyakiti? Gimana maksudnya? Iya, Cici menyembunyikan sesuatu yang Anis belum ketahui sama sekali. Cici memanggil nama Anis dengan pelan dan sangat hati-hati. Anis yang mendengar Cici memanggil namanya pun langsung menjawab serta menengok ke arahnya. Cici gugup untuk ngomong ke Anis. Anis tersenyum melihat tingkah Cici yang terlihat aneh baginya. Ada apa, Ci? Kalau ngomong tinggal ngomong aja, tak seperti biasanya mukamu seperti itu, tanya Anis. Cici mengambil nafas panjang lalu mencoba bertanya pada Anis. Nis, kamu masih berhubungan baik tidak dengan Benny? Tanya Cici pelan. Dengan senyuman, Anis menjawab bahwa dirinya masih berhubungan baik dengan Benny. Cici ikut tersenyum mendengar jawaban Anis. Kemudian Cici mencoba bertanya lagi pada Anis. Apakah Anis sudah mengetahui sesuatu pada Benny? Tanya Cici. Anis tak mengerti maksud Cici. Anis bertanya mengetahui tentang apa? Tanya Anis. Cici menjawab kalau si Benny beberapa hari yang lalu lamaran dengan cewek lain. Anis terkejut mendengar jawaban Cici. Anis langsung fokus ke Cici dan meletakkan HP di atas meja. Anis mengira kalau Cici hanya bercanda saja.
Anis tertawa mendengar jawaban yang dikiranya hanya candaan itu. Setelah itu, Cici membuka HP dan menunjukkan sesuatu pada Anis. Benar sekali, Cici menunjukkan foto lamaran Benny dengan cewek lain yang Cici sendiri tak mengenal siapa cewek itu. Setelah Anis melihat foto lamaran Benny, Anis langsung meneteskan air matanya. Anis tak menyangka kalau hubungannya berakhir seperti ini. Sebenarnya Cici sudah mengetahui dari beberapa hari yang lalu sejak Anis menanyakan kabar si Benny pada Cici. Waktu itu Cici belum tega untuk ngomong terus terang pada Anis. Baru hari ini dia mengungkapkan kebenaran yang terjadi dengan Benny. Anis menangis terseduh-seduh sambil membayangkan hari-hari yang telah dilalui bersama Benny sang pacarnya. Anis juga baru menyadari bahwa beberapa hari yang lalu saat Benny tak ada kabar itu, ternyata sedang lamaran, bukan karena sibuk kerjaan. Dan kemarin dia mengajak Anis jalan-jalan dari pagi sampai malam, ternyata hanya ingin memanjakan Anis seharian untuk yang terakhir kalinya. Anis menyadari hari itu juga setelah bukti jelas di depan mata. Cici yang melihat sahabatnya menangis itu pun langsung memeluk Anis erat-erat serta mengucapkan kata maaf karena baru memberitahu hari ini juga. Nah guys, kurang lebih ceritanya seperti itu. Ternyata semua memang tak berjalan baik sesuai harapan kita ya guys ya. Memang jodoh itu di tangan kita, tetapi tetap saja Allah yang menentukan. Seperti kisah Anis dan Benny ini, mungkin mereka belum jodoh. Semoga Benny berbahagia dengan pilihannya, sementara Anis mendapatkan yang lebih baik lagi dari Benny. Semangat buat kalian semua, terutama buat Anis ya, semangat. Terima kasih sudah mengirimkan cerita ini ke aku. Buat kalian semua yang ingin kisahnya dikirim juga langsung aja DM di salah satu sosmed aku ya guys ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, cukup sekian dulu cerita hari ini. Kalau aku ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.